Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ceramah Lombok Official, channel yang membahas seputar ceramah-ceramah populer di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menyimak bersama ceramah Ustaz Abdul Somad ketika beliau melakukan tabligh akbar di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tahun 2024. Salah satunya di Desa Lelede di Masjid Al-Mujahidin Lelede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Apa yang dibahas oleh UAS pada ceramahnya kita akan coba simak bersama. Tema kita adalah Islam rahmatan lil. Nama agamanya nama orangnya kok Abdul Somad. Nama agamanya Islam, nama orangnya Muslim. Suatu ketika Nabi Muhammad ditanya, siapa itu orang Muslim? Apakah orang Muslim itu orang yang sholat 5 waktu? Apakah yang Muslim ke Makkah, haji dan umrah? Apakah yang Muslim tidak pernah meninggalkan tarawih? Apakah Muslim? Nabi memberikan jawaban, Al-Muslim, orang Muslim, man salimal muslimun, selamat orang lain, selamat tetangganya, selamat kawannya, selamat sahabatnya, selamat istrinya, selamat suaminya, min lisanihi, dari lidahnya. Itulah orang Muslim, selamat dari Siapa itu orang Muslim? Salimal muslimun min lisanihi, selamat lidahnya. Bisa jaga lidah. Yang suami jangan sakiti hati istri, bisa. Yang istri jangan sakiti hati suami, bisa. Insya ya'ti yaumal qiyamati bisolatin. Ada orang yang datang menghadap Allah, sholatnya banyak, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, sholat duha, sholat awabin, sholat isyraq, wa zakatin, zakatnya banyak, wasiyamin, puasanya banyak. Tapi ternyata lidahnya syatamahala, mencaci maki, menyumpah serapah, ghibah dan namimah. Hilang sholatnya, terbang puasanya, melayang hajinya, gara-gara Tapi jangan gara-gara ini lalu kemudian ada orang lelede yang gak sholat, yang gak puasa. Ketika ditanya, kenapa kamu gak sholat? Kenapa kamu gak puasa? Yang penting jaga lidah, cukup. Ini juga tidak betul. Yang betul itu adalah tetap sholat, tetap puasa, tetap zikir, tetap baca Quran, tapi jaga dengan lidah. Orang yang tidak Islam menjadi Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Gara-gara lidah orang mati husnul khatimah. La ilaha illallah. Gara-gara lidah orang dapat pahala zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Gara-gara lidah orang bisa nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas dan seperangkat alat sholat tunai. Mudah-mudahan yang belum menikah segera menikah. Kok semua bilang amin? Yang bilang amin yang belum nikah aja.
Ini anak sudah 10. Amin. Maksudnya anaknya segera nikah insyaallah. Amin. Gara-gara lidah orang mendapatkan pahala lebih berat dari bukit Uhud. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Gara-gara lidah orang diampunkan dosanya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan lupa gara-gara lidah orang yang baik menjadi makan bangkai. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kamu memakan bangkai saudaramu gara-gara lidah menceritakan aib pakai telepon, kabarnya anak si anu, suami si anu, suami si anu, bini si anu, tetangga si anu. Stop, jangan bicarakan aib orang. Kenapa? Saya sedang puasa. Gimana ini? Pulsa saya lagi banyak. Nanti habis maghrib kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita termasuk yang menjaga lidah insyaallah. Amin. Gara-gara lidah pahala bangun masjid hilang. Kalau bukan karena saya yang membangun masjid itu, gak selesai masjid itu. Gara-gara lidah pahala menyekolahkan anak yatim hilang. Anak yatim, kalau bukan gara-gara saya yang membiayai sekolah kamu, kamu sekarang sudah tidak jadi manusia. La tubtilu sadaqatikum bil manni. Jangan batalkan sedekahmu dengan lidah. Kira-kira lidah ini hebat atau tidak hebat? Penjara itu dindingnya cuma satu, dinding penjara. Tapi ada satu makhluk yang dindingnya sampai 3, tapi dia jebol juga. Dinding yang pertama gusi, dinding yang kedua gigi, dinding yang ketiga lidah. Dinding yang pertama gusi, dinding yang kedua gigi, dinding yang ketiga bibir. Gusi, gigi, bibir. Tapi dia keluar juga. Siapa yang paling banyak dosanya? Yang paling banyak dosanya adalah man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak dosanya. Di antara kita yang ramai ini, siapa yang paling banyak dosanya? Semua nunjuk saya kelihatannya. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad lidahnya tidak menyakiti hati orang lain. Punya uang, pergi ke Makkah, nangis di pintu Ka'bah. Ya Allah, ampunkan dosaku. Apakah Allah mengampuni dosa kita? Insya Allah. Tapi kalau kita minta ampun kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosaku kepada tetanggaku, bisa? Nggak bisa, besti. Minta ampun gara-gara lidah, ngejek orang, caci maki, sumpah serapah. Nggak bisa di pintu Ka'bah, nggak bisa di makam Nabi, nggak bisa di Taman Raudhah. Mesti meminta maaf. Saya mendengar dari guru saya Syekh Muhammad Mahmud, dari gurunya Sayyid Muhammad Alawi, dari gurunya Sayyid Alawi ayah kandung, dari Sayyid Abbas bisanadil muttasil dengan sanad yang bersambung, dari guru saya Syekh Muhammad Abu Hashim, Muhammad Mahmud Abu Hashim, dari gurunya Sayyid Muhammad bin Alawi, dari ayah beliau sekaligus gurunya Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, bersanad bersambung kepada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah di antara semua manusia. Kalau kamu menyayangi manusia yang di bumi, maka malaikat-malaikat di langit akan menurunkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amalannya adalah amalan berkasih sayang. Mudah-mudahan kita berkasih sayang karena Allah. Kasih sayang karena harta, harta akan binasa. Kasih sayang karena kuasa, kuasa akan berakhir karena datang KPK. Kasih sayang karena cinta, cinta memandang bentuk dan rupa. Kasih sayang karena Allah, bersama di lelede, bersama di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal. Siapa itu muslim? Satu, man salimal muslimun, selamat orang lain, min lisanihi, dari lisannya, wayadih, selamat dari tangannya. Bapak pernah menyakiti orang? Tidak. Ibu pernah menempeleng orang? Hah, pernah. Tangan Ustaz Somad, tangan saya tidak pernah memukul orang, tidak pernah menyentil telinga orang, tidak pernah meninju orang, tidak pernah menumbuk orang. Tanganmu memang tidak menyakiti, tapi tanda tanganmu sudah meluluh lantak akan kebunuh orang, maupun akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ditentukan batas tanah, ini tanah kamu, ini tanah saya. Ini batasnya ditetapkan oleh BPN, Badan Pertanahan Nasional. Malam-malam digeser batas tanah. Siapa yang menggeser batas tanah? Qaidah Shibrin, sejengkal dia geser batas tanah, maka akan dililitkan ke lehernya sab'i aradin, 7 lapis tanah ke bawah. Mudah-mudahan tangan kita tidak pernah berbuat jahat, zalim dan aniaya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa itu muslim? Itulah dia muslim yang selamat orang lain dari lisan dan insya. Ini yang bangun masjid ini orang apa jin? Bangun masjid ini pakai tangan atau pakai kaki? Pakai tangan. Yang memasang keramiknya, menulis kaligrafinya, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun wasta'inu bis sabri was salah innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Oh, itu bacaannya Pak Ustadz. Iya, saya sudah sering sholat di sini, nggak tahu itu bacaannya. Inilah masjid yang paling tinggi. Kenapa? Sudah dekat ke langit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua amal tangan. Yang masang keramik tangan, yang nulis kaligrafi tangan. Maka mudah-mudahan tangan yang memasang kebaikan ini mengalir pahalanya sampai hari kiamat, insyaallah. Dengan lidah orang bisa masuk surga, tapi dengan lidah orang bisa murtad masuk neraka. Betul? Dengan lidah orang bisa dapat amal soleh, dengan lidah orang bisa makan bangkai saudaranya. Betul? Hati-hati menjaga. Dengan tangan orang bisa bangun masjid, dengan tangan orang bisa merobohkan masjid, dengan tangan orang bisa jihad fisabilillah, dengan tangan orang bisa membunuh orang lain. Hati-hati jaga tangan. Yang kedua, rahmatan, bapak laki-laki, ibu perempuan. Bapak berkumis berjenggot, ibu bersih. Bapaknya sangar garang, ibu lembut. Kenapa bisa bersatu laki-laki dan perempuan? Karena ada wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Rahmat, kasih sayang Allah. Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah punya 100 rahmat. Berapa rahmat Allah? 100. Mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah. Allah punya 100 rahmat, yang satu diturunkan ke bumi, yang 99 digenggam, dipegang Allah Ta'ala. Satu rahmat yang turun itulah yang kita perebutkan. Tidak ada singa yang menerkam anaknya, tidak ada ular yang memakan telurnya.
Tidak ada ikan yang memakan anaknya, menjaganya. Ikan toman, ikan paling buas, kodok dimakan, monyet pun dimakan, tapi anaknya tidak dia makan. Kenapa? Karena rahmat. Makanya kita duduk masuk ke masjid, Allah sedang membagi rahmatnya. Doa masuk masjid, Allahumma ftahli, berikan aku rahmatmu ya Allah. Kenapa masuk masjid? Doanya minta rahmat. Karena selama di masjid, doa malaikat, Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu, rahmati dia, rahmati dia, rahmati dia. Maka semua yang hadir ini dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bernafas bayar apa gratis? Berapa tetes darah yang dicuci buah pinggang? Gratis. Berapa hembusan napas dari paru-paru, berapa oksigen, itu adalah rahmat Allah. Makanya duduk antara dua sujud 8, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'anni. Itu enaknya yang hafal. Kalau saya nanya, ibu bapak nggak perlu jawab, jangan tertekan. Kalau dengar ceramah Ustaz Somad, jangan stres. Soalnya kalau saya nanya itu saya jawab sendiri. Doa antara dua sujud ada 8. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Kalau kebetulan hafal, ikuti. Kalau nggak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Rabbi firli. Yang kedua, warhamni, rahmati aku. Ketika mendoakan jenazah, kita mintakan doa rahmat. Allahumma firlahu warhamhu, untuk yang hidup, irhamni, untuk yang mati, warham. Nama Ustadz Abdul Somad dibuat panjang 2 meter. Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LC DESE PhD. Tinggal satu yang belum, almarhum. Apa arti almarhum? Sudah dapat rahmat Allah. Itu arti almarhum. Bapak sudah dapat? Takut semua nih mati. Ibu sudah dapat? Sudah, cuman belum sempurna. Nanti sempurnanya baru ketika mendapat husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah insyaallah. Rahmat Allah. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu, bukan karena tarawihmu. Abdul Somad, kau masuk surga bukan karena ceramahmu. Apalagi kau ceramah Abdul Somad, mungkin pahala ceramah kau sudah hilang, sudah terbang karena kau riya, karena kau sum'ah, karena kau sombong, karena kau ujub. Mungkin pahala ceramahmu udah hilang Abdul Somad, diambil oleh viewer, follower dan subscriber. Abdul Somad masuk surga karena rahmat Allah. Apa yang menyebabkan rahmat Allah itu putus, tidak turun? Ketika Nabi sedang menyampaikan tausiah, kata Nabi, rahmat Allah tidak turun. Mengapa ya Rasulullah? Padahal Nabi ada. Kenapa rahmat tidak turun? Karena ada orang yang memutus tali silaturahim. Ada di antara kalian yang memutus tali silaturahim. Nabi tidak mau tunjuk dia. Nabi tidak mau mempermalukan orang di depan orang banyak. Tapi dia merasa, dia pulang, dia sambung silaturahim. Habis itu dia datang lagi. Kata Nabi, al-an nazalatir rahmah. Sekarang rahmat Allah sudah turun. Abdul Somad bukan Nabi, saya tidak tahu, tapi saya husnuzan rahmat Allah turun kepada kita semua hari ini karena kita menyambung tali silaturahim. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga itu ya Rasulullah? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Ibu mengandung berapa bulan? 9 bulan. Alhamdulillah. Di tempat lain udah 4 bulan. Nikah Januari, April lahir. Di Lelede berapa bulan? Alhamdulillah. Ibu mengandung, anaknya di mana? Di dalam kan?
Ibu makan sambal terasi di dalam juga. Kenapa mata anak itu nggak pedas? Karena maaf beribu maaf mungkin tidak sopan. Karena di dalam perut ibu ada satu makhluk Allah yang menjaga anak-anak, namanya rahim. Rahim itu yang belum bisa dibuat oleh Jepang, belum bisa dibuat oleh Thailand. Thailand bisa merubah wajah laki-laki jadi wajah perempuan, namanya lady boy. Wajah lady, kaki boy. Tapi untuk membuat rahim, mudah-mudahan Allah menyelamatkan negeri kita dari LGBT. Tapi untuk menciptakan rahim belum ada yang bisa. Makanya ibu jaga rahim, jangan makan pengawet, jangan makan micin, jangan makan sepat saji, jaga. Karena kalau itu dimakan menggumpal menjadi kista. Datang dokter memeriksa USG, dilihat hasil USG, ternyata ada kista sebesar duit logam di dalam rahim. Apa kata dokter? Ini mesti diangkat. Gimana cara mengangkat kista? Rahimnya dibuang. Kalau rahim dibuang berarti perempuan nggak bisa. Ini rahimnya mesti dibuang karena kistanya membesar. Buang. Ibu nangis. Suaminya senyum. Kok senyum Pak Ustaz? Tanya aja sendiri sama mereka. Makanya jaga rahim. Ana Rahman, aku Rahman, kata Allah. Nama Allah yang pertama, banyak sekali nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Walillahil asmaul husna. Allah punya asmaul husna. Tapi ada satu makhluk yang diciptakan Allah dari Rahman. Ana Rahman, aku Rahman. Syaqaqtur rahim wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim diambil dari namaku. Sehebat-hebatnya laki-laki, jenderal bintang paling banyak 5. Kalau sampai 7 itu sakit kepala. Sehebat-hebatnya laki-laki, adakah rahim dalam perutnya? Sehebat-hebatnya laki, profesor, doktor, ada rahim dalam perutnya? Tapi perempuan yang katanya biasa-biasa saja, adakah rahim dalam perutnya? Tempat yang paling nyaman di dunia adalah rahim. Buktinya apa? Ibu tinggal di Afrika, cuacanya panas, belum ada janin yang melompat kepanasan. Ibu tinggal di kutub, beku es, belum ada janin yang keluar beku jadi es batu. Nggak ada. Tempat yang paling nyaman adalah rahim. Itu maka ketika anak lahir bibirnya biru. Kenapa? Kedinginan. Kenapa? Kepanasan. Karena di dalam rahim tempat yang paling nyaman, paling tenang. Siapa yang menciptakan? Allah. Itulah makna rahmatan. Islam ini lebih hebat dari rahim, lebih hebat dari tempat janin. Karena Islam menjaga kita. Apakah dengan datangnya Islam yang dapat rahmat hanya orang Islam saja? Tidak lama lagi hari raya kurban. Tiba-tiba ada panitia menyembelih kurban pakai sinsu. Tahu sinsu? Alat motong. Boleh motong kurban pakai sinsu? Enggak boleh. Tiba-tiba ada orang di Lelede yang punya senjata menembak otak kecil. Ditekan ke sini pistol, mati. Ditembak otaknya, mati. Boleh? Enggak boleh. Tiba-tiba ada yang bawa listrik disetrum, boleh? Nggak boleh. Kenapa? Karena dalam Islam kematiannya paling nyaman. Pakai apa? Pakai pisau. Kata Nabi, idza dzabhtum fa ahsinuz dzabha. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Bagaimana cara menyembelih dengan baik? Falyuhidda syafratahu. Pisaunya tajam. Setelah tajam, walyuhidda syafratahu, tajamkan, walyurih dzabihatahu. Binatangnya mati dengan tenang. Bismillahi wallahu akbar. Sekali habis, putus. Mudah-mudahan adik-adik nanti ikut kursus menyembelih halal yang bagus, yang baik, insya Allah. Amin.
Binatang tidak boleh disetrum, tidak boleh disuntik, tidak boleh ditembak, mesti mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Datang orang Arab Badui menarik kambing, kambingnya dibanting ke tanah. Setelah kambingnya jatuh, diambil golok, diasah pisau. Nabi melihat itu marah. Apa kata Nabi? Aturidu antumitaha mautatin. Kamu mau buat matinya berkali-kali. Enggak boleh menyiksa binatang. Tidak boleh mengasah pisau di depan mata kambing. Mata kambing kalau ngasahnya di belakang. Enggak boleh ngasah pisau di mata kambing. Suami yang mengasah pisau di mata kambing, nanti ibu ambil pisau, asah juga pisau di mata dia. Setuju? Jangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kambing saja dapat rahmat dengan datangnya Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil kambing. Ibu tidur siang, bapak istirahat qailulah tidur, datang lalat. Mendarat dia pas di airport. Ibu terganggu, bapak terganggu, tangkap lalat, cabut sayapnya satu, cabut. Lalat kasih tahu sama kawan kamu yang lain, jangan mendarat lagi di sini. Salah. Boleh? Tak boleh. Kalau kamu membunuh, idza qataltum fa ahsinul qitlah, bunuh dengan baik, sekali pukul mati. Enggak boleh menyiksa binatang. Digigit kalajengking, sakit, nauzubillah. Diambil kalajengking, potong ekornya, potong jepitnya. Kalajengking, goodbye. Enggak boleh. Tidak boleh menyiksa binatang. Wa ma arsalnaka illa lil kalajengking. Kalau Islam mengatur perempuan, biasa. Islam rahmat bagi laki-laki, biasa. Tapi Islam tidak hanya rahmat bagi manusia, rahmat bagi sapi, rahmat bagi kambing, rahmat bagi kalajengking. Datang seorang sahabat mengambil api, lalu dia nyalakan api, dia nyalakan api, dia nyalakan api, membakar sarang semut. Nabi melihat ada sahabat membakar sarang semut, Nabi marah. Apa kata Nabi? La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh mengganggu sarang semut. Tapi Pak Ustaz, semutnya di rumah saya mengganggu saya. Boleh kalau dia mengganggu, bunuh. Tapi tidak boleh menyiksa, hanya satu kali bunuh. Tapi semutnya di hutan, datang kita membawa bakar api, membakar sarang semut, tidak boleh. Nabi Sulaiman mentahan bala tentara. Bala tentara tahan, jangan bergerak dulu. Kenapa jangan bergerak? Karena aku mendengar pasukan panglima semut sedang bersiap-siap. Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Hai pasukan semut, masuk ke sarang kalian, supaya jangan diinjak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Islam datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Bapak pernah mendengar kota Kudus di Jawa Tengah? Saya sudah ziarah ke makam Sunan Kudus. Teman saya dulu di Mesir orang Kudus. Kata dia cerita, "Mat, kami di Kudus Idul Adha tidak menyembelih sapi." Kenapa? Karena Sunan Kudus dulu melarang. Karena bertetangga dengan saudara kita yang Hindu. Jangan sampai rusak persatuan. Akhirnya kami menjaga persatuan. Bayangkan bertetangga, dia menyembah lembu, lalu kita sembelih. Ah, ini Tuhan kau nih, ku potong. Tengok. Islam menjaga sampai sedemikian rupa. Saya waktu sama-sama kuliah dengan teman saya tahun 2022 itu masih lagi di zaman itu. Nggak tahu sekarang sudah 22 tahun. Begitulah. Ketika Islam datang ke Lombok, datang ke Lelede, Islam diterima dengan lapang dada. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Memotong tanaman, ambil golok, potong tanaman. Nabi mengatakan, man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalanya ke dalam api neraka. Hadis riwayat Sunan Abi Daud. Kenapa? Karena sebatang pohon tempat bernaung, orang musafir kepanasan bernaung, binatang kepanasan bernaung.
memotong sebatang pohon, disungkurkan kepala, pohon dapat rahmat, semut dapat rahmat, kalajengking dapat rahmat, kerbau dapat rahmat, lembu dapat rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Mudah-mudahan kita semua menjadi muslim-muslim yang rahmatan lil alamin, insyaallah. Amin ya rabbal. Ya sahabat, ceramah Lombok Official. Jadi tadi telah kita ikuti bersama ceramah Ustaz Abdul Somad, di mana dalam ceramahnya di Masjid Al-Mujahidin Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, beliau banyak membahas tentang salah satu tema ceramahnya adalah tanda-tanda seorang muslim, yaitu menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain, menjaga lisan dari berkata-kata yang membuat orang lain merasa tersinggung dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ceramah ini dapat kita amalkan dan kita ambil saripatinya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita doakan Ustaz Abdul Somad selalu dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, serta terus dapat memberikan pencerahan-pencerahan kepada umat Islam khususnya yang ada di Indonesia, dan terutama sekali bagi penggemar beliau yang ada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ikuti terus ceramah-ceramah Ustaz Abdul Somad di Pulau Lombok hanya di channel Ceramah Lombok Official. Demikian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.